Christopher Columbus lahir di kota pelabuhan Genoa, Italia, sekitar tahun 1451. Sejak kecil ia sudah terbiasa melihat kapal-kapal besar berlalu lalang di pelabuhan, memuat rempah, kain sutra, dan cerita petualangan dari timur. Dunia pelayaran dan perdagangan sudah menjadi darah dagingnya, membuat rasa ingin tahunya tentang dunia tumbuh subur di benaknya. Ayahnya, Domenico Colombo, adalah seorang penenun dan juga terlibat dalam perdagangan kecil-kecilan. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Christopher memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia belajar matematika, astronomi, dan kartografi di sekolah pelaut di Portugal, dan kemudian di Spanyol. Ia juga membaca banyak karya Marco Polo dan terinspirasi oleh perjalanan ke Asia. Sejak usia muda, Columbus sudah menjelajahi Laut Mediterania, hingga ke Inggris dan bahkan pantai Afrika. Tapi ambisinya jauh lebih besar, ia ingin menemukan jalur laut langsung ke Asia dengan berlayar ke arah barat. Sebuah ide yang banyak ditertawakan oleh ilmuwan dan pelaut pada masanya karena dipandang berisiko tinggi dan penuh ketidakpastian. Keyakinannya pada bentuk bulat bumi, dan gagasannya bahwa Asia bisa dijangkau dari arah barat, membuatnya dianggap gila oleh sebagian orang. Tapi Columbus tetap bersikukuh dengan mimpinya. Ia lalu mulai mencari sponsor dari berbagai kerajaan Eropa, menawarkan ide ekspedisi yang bisa membuka jalur dagang baru dan menguntungkan. Setelah bertahun-tahun ditolak oleh banyak raja dan bangsawan, akhirnya keberuntungan berpihak. Pada tahun 1492, Ratu Isabella I dari Castile dan Raja Ferdinand II dari Aragon setuju mendanai ekspedisinya. Ini menjadi titik balik yang monumental dalam sejarah dunia, perjalanan yang akan mengubah peta dunia selamanya. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1492, Christopher Columbus berangkat dari pelabuhan Palos de la Frontera, Spanyol, dengan 3 kapal, Santa Maria, Pinta, dan Nina. Santa Maria, kapal utama, berukuran terbesar dan menjadi tempat Columbus sendiri. Pinta dan Nina, kapal kecil bergaya karavel, lebih cepat dan gesit, dipimpin oleh Kapten Martin dan Vicente Pinzon. Pelayaran mereka menuju barat melewati Samudra Atlantik belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pelaut Eropa. Tidak ada peta akurat, tidak ada titik referensi, hanya panduan bintang dan kompas. Banyak anak buah kapal merasa takut dan percaya mereka akan jatuh dari ujung dunia. Namun Columbus meyakinkan mereka dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Minggu demi minggu berlalu di lautan lepas. Makanan mulai membusuk, air minum tercemar, dan penyakit mulai menyerang. Para awak mulai memberontak secara diam-diam. Desas-desus untuk membunuh Columbus dan pulang kembali ke Spanyol sempat muncul, namun sang penjelajah berhasil meredam kekacauan dengan diplomasi dan otoritas. Setelah lebih dari 2 bulan mengarungi samudra tanpa kepastian, pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, seorang awak kapal dari Pinta meneriakkan kata ajaib, "Tierra," tanah. Mereka akhirnya mendarat di sebuah pulau di Kepulauan Bahama yang oleh Columbus dinamai San Salvador. Momen ini menandai awal era penjelajahan baru yang akan mengubah sejarah umat manusia. Columbus mengira telah mencapai kepulauan di pinggiran Asia, seperti Jepang atau India. Ia menyebut penduduk asli yang menyambut mereka sebagai Indios, Indian, karena keyakinannya bahwa ia telah sampai di India Timur. Padahal yang ia temukan adalah bagian dari benua yang belum diketahui oleh bangsa Eropa, benua Amerika. Ketidaktahuan Columbus bahwa ia telah menemukan benua baru menjadi salah satu ironi sejarah terbesar. Dalam catatannya, ia tetap menyebut wilayah itu sebagai Asia, meski flora, fauna, dan manusia yang ia temui sangat berbeda dari deskripsi Marco Polo tentang Timur. Kekeliruan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun. Columbus mencatat dalam jurnal hariannya betapa damainya penduduk asli dan betapa kayanya tanah yang mereka tempati. Ia mencatat keberadaan emas, kapas, dan tanaman yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti jagung dan tembakau. Ia juga memperhatikan perhiasan emas yang dikenakan penduduk asli sebagai tanda kekayaan yang melimpah. Dalam pertemuan-pertemuan awal, Columbus bersikap bersahabat dan memberikan hadiah kecil seperti manik-manik kaca, cermin, dan lonceng. Penduduk asli membalas dengan makanan, air segar, dan bahkan memberikan tempat tinggal sementara bagi para pelaut. Namun di balik semua itu, Columbus mulai merencanakan dominasi terhadap wilayah tersebut. Ia segera mengklaim tanah yang mereka temukan atas nama mahkota Spanyol. Ia menanamkan salib dan bendera Castile di pantai San Salvador.
Tanpa izin dari penduduk lokal, tanah mereka secara sepihak dianggap milik Spanyol. Columbus bahkan mengambil beberapa orang asli sebagai bukti penemuan untuk dibawa pulang ke Eropa. Ketika kembali ke Spanyol pada tahun 1493, Columbus disambut bak pahlawan. Ia membawa burung eksotik, tanaman asing, dan beberapa penduduk asli. Ceritanya tentang India Baru mengguncang Eropa. Raja dan Ratu Spanyol segera merencanakan ekspedisi lanjutan, berharap menemukan emas, rempah, dan kekayaan lebih besar dari timur. Dengan dukungan penuh dari mahkota Spanyol, Columbus memulai ekspedisi keduanya pada tanggal 25 September tahun 1493. Kali ini ia membawa 17 kapal dan lebih dari 1.200 orang, termasuk tentara, misionaris, dokter, dan pekerja. Ini bukan lagi sekadar ekspedisi penemuan, tapi cikal bakal penjajahan. Columbus mendarat di beberapa pulau baru seperti Dominika, Guadeloupe, dan akhirnya Hispaniola, sekarang Republik Dominika dan Haiti. Di sana, ia mendirikan koloni pertama Eropa di dunia baru, yang dinamai La Navidad. Namun koloni ini segera dilanda konflik dengan penduduk lokal karena perlakuan kasar dan eksploitasi yang dilakukan oleh para pemukim. Untuk memenuhi janji kekayaan kepada raja dan ratu, Columbus memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap emas dan batu berharga. Ia juga menerapkan sistem kerja paksa kepada penduduk lokal. Siapapun yang tidak mampu membayar upeti emas akan dipotong tangan atau dibunuh, sebuah kenyataan kelam yang akan mencoreng reputasinya di masa depan. Meski keberhasilannya mengklaim tanah baru masih dipuja oleh kalangan kerajaan, keluhan dan laporan tentang kekejaman Columbus mulai berdatangan. Beberapa bangsawan dan petualang Spanyol menuduhnya kejam, serakah, dan tidak kompeten dalam mengelola koloni. Tapi Columbus tetap yakin bahwa apa yang ia lakukan demi kemajuan dunia Kristen dan kejayaan Spanyol. Pada ekspedisi kedua ini, Columbus juga menyaksikan sendiri beragam kekayaan alam dunia baru, pisang, ubi, nanas, dan hewan eksotik yang belum dikenal di Eropa. Namun di sisi lain, penyakit, ketegangan antar suku, dan kesulitan logistik mulai mengancam kelangsungan koloni. Dunia baru yang awalnya tampak indah, perlahan berubah menjadi medan perjuangan yang getir. Setelah ekspedisi kedua yang penuh tantangan, Columbus kembali ke Spanyol dengan laporan keberhasilan yang dibalut kebohongan diplomatis. Ia melebih-lebihkan jumlah emas, menyembunyikan pemberontakan di Hispaniola, dan menyampaikan harapan palsu kepada kerajaan. Meskipun Raja Ferdinand dan Ratu Isabella masih mendukungnya, beberapa penasihat istana mulai meragukan niat dan kemampuannya. Tahun 1498, Columbus memulai ekspedisi ketiganya dengan tujuan menemukan tanah yang lebih besar dan mungkin benua sejati. Ia berlayar lebih jauh ke selatan dan untuk pertama kalinya mencapai daratan Amerika Selatan, tepatnya di pesisir Venezuela. Di sana, ia menyadari bahwa tanah yang ia capai terlalu luas untuk disebut pulau, sebuah indikasi awal bahwa ia mungkin telah menemukan benua baru. Namun, kejayaannya mulai pudar. Ketika kembali ke Hispaniola, ia menemukan koloni dalam kekacauan. Para pendatang dari Spanyol berselisih, dan penduduk lokal semakin memberontak. Hukum dan ketertiban runtuh. Columbus, yang dikenal keras kepala, mencoba memulihkan ketertiban dengan kekuatan brutal, tetapi justru memicu kebencian yang lebih dalam. Keluhan terhadap Columbus mencapai telinga istana. Kerajaan mengirim Francisco de Bobadilla untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, Columbus dan kedua saudaranya ditangkap dan dibawa pulang ke Spanyol dalam rantai besi. Ia dipermalukan di depan umum meskipun ia pernah dianggap sebagai pahlawan nasional. Namun, meskipun statusnya tercoreng, para pendukungnya masih cukup kuat untuk membebaskannya. Setelah beberapa bulan dalam tahanan, ia diampuni, namun hak istimewanya sebagai gubernur dunia baru dicabut. Meski telah membuka jalur menuju benua baru dan mengukir namanya dalam sejarah, Columbus kini menjadi korban dari ambisinya sendiri. Ia berjuang untuk mempertahankan posisinya, reputasinya, dan keyakinannya bahwa ia telah menemukan Asia. Pada tahun 1502, Columbus memperoleh izin untuk memulai ekspedisi keempatnya, meski tidak lagi memegang otoritas resmi di koloni. Tujuan utamanya adalah mencari jalur laut ke Asia melalui Amerika Tengah. Ia berlayar bersama 4 kapal dan semangat yang masih membara, meskipun tubuhnya mulai menua dan sakit-sakitan. Dalam ekspedisi keempat ini, Columbus mendarat di wilayah yang kini dikenal sebagai Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica.
Ia dan awaknya berhadapan dengan badai tropis yang menghancurkan satu kapal, serangan suku asli yang curiga, serta kelaparan yang terus menghantui. Dalam keterbatasan, Columbus menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di Panama, Columbus mendengar kabar tentang laut besar di sisi lain daratan, yang sebenarnya adalah Samudra Pasifik. Namun, ia tak mampu menjelajah lebih jauh karena kondisi fisik dan kerusakan kapal. Ia hanya bisa mencatat kisah dari para penduduk lokal, dan kembali berlayar ke Hispaniola dengan kondisi kapal yang rapuh dan kru yang kelelahan. Dalam pelayaran pulang, mereka terjebak selama berbulan-bulan di Jamaika akibat badai besar dan kerusakan kapal. Columbus mengandalkan kecerdikannya untuk bertahan hidup. Dalam salah satu peristiwa terkenal, ia memperkirakan terjadinya gerhana bulan, dan menggunakannya untuk menakut-nakuti penduduk lokal agar memberikan makanan kepada para awaknya. Ketika akhirnya kembali ke Spanyol tahun 1504, ia sudah tua, lelah, dan sakit. Ia tak lagi dipuja-puji seperti dahulu. Dunia bergerak maju tanpa dirinya. Nama-nama baru seperti Amerigo Vespucci mulai menanjak, dan benua yang ia temukan bahkan dinamai berdasarkan orang lain. Meski begitu, Columbus tetap yakin bahwa pencapaiannya akan dikenang selamanya. Columbus menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kondisi sakit dan frustasi. Ia berkali-kali menulis surat kepada Raja Ferdinand untuk mengembalikan hak-haknya sebagai Viceroy dan Gubernur Dunia Baru, namun tak pernah digubris. Ia merasa dikhianati oleh negara yang dulu mengangkatnya sebagai pahlawan. Pada tanggal 20 Mei tahun 1506, di Valladolid, Spanyol, Columbus meninggal dunia dalam usia sekitar 55 tahun. Ia pergi tanpa pernah mengetahui bahwa tanah yang ia temukan adalah benua baru yang sepenuhnya terpisah dari Asia. Ia masih percaya bahwa ia telah membuka jalan menuju timur jauh. Pemakaman pertamanya dilakukan secara sederhana dan tanpa upacara besar. Jenazah Columbus mengalami perjalanan panjang, dari Valladolid ke Sevilla, lalu akhirnya dibawa ke Santo Domingo di Hispaniola, seperti keinginannya. Namun, karena pergolakan politik, jenazahnya kemudian dikembalikan ke Havana, dan akhirnya ke Sevilla lagi. Hingga kini, tempat peristirahatan terakhirnya masih menjadi perdebatan para sejarawan. Warisan Columbus tetap menjadi topik kontroversial. Di satu sisi, ia membuka jalan bagi hubungan lintas benua, pertukaran budaya, dan era penjelajahan global. Namun di sisi lain, kedatangannya juga menjadi awal dari penjajahan, perbudakan, dan kehancuran banyak peradaban asli di benua Amerika. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa Columbus adalah simbol keberanian manusia untuk menantang batas, menjelajah ke arah yang tak diketahui, dan mengubah sejarah dunia dengan satu keputusan nekat, berlayar ke arah barat, menuju sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya pahami.